Rekan-rekan RKN dimanapun berada, kembali pada dialog bersama Julius Ibrani, Ketua PBHI, dan dalam kali ini kita akan merespon dinamika yang berkembang persoalan ketatanegaraan berkaitan dengan demokrasi, beberapa keputusan terakhir menyangkut dengan MK. Kita ingin menggali seperti apa pandangan dari Pak Julius terkait dinamika dan masa depan konstitusi, masa depan bangsa dan demokrasi di bangsanya. Silakan Pak Julius, seperti apa melihatnya, terutama berkaitan dengan putusan MK dan masa depan demokrasi seperti apa? Ya, putusan MK dia adalah produk yang menjadi basis dinasti politik dan juga nepotisme karena menegaskan tiga hal. Pertama, terjadi benturan kepentingan antara Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dengan Gibran Rakabuming Raka secara langsung berbasis kepentingan keluarga. Lalu terjadinya ruang intervensi yang begitu luas akibat adanya dugaan kuat lobi Anwar Usman terhadap hakim konstitusi yang lain untuk mengabulkan putusan lalu meyakinkan bahwa tidak akan dimanfaatkan oleh Gibran. Dan yang ketiga, adanya dugaan kuat penyelundupan klausa sedang menduduki jabatan publik dan di level wali kota diperbolehkan. Nah, ini adalah sebuah bukti hari ini kekuasaan berada pada titik yang despotik. Jadi kekuasaan politik, eksekutif, yudikatif, legislatif dikuasai di satu titik, yaitu eksekutif, untuk kepentingan si personal eksekutif itu sendiri, yaitu majunya anaknya sebagai cawapres. Yang kedua, ini juga bukti bahwa harusnya putusan MK nomor 90 dan putusan MK yang menyatakan terjadinya pelanggaran berat etik itu sebagai bukti terjadinya constitutional hardball atau manipulasi terhadap proses judicial, proses peradilan, yakni Mahkamah Konstitusi secara brutal, tidak bermoral, melanggar etik, yang jadi titik kunci indikator pemakzulan presiden yang bisa diusulkan oleh DPR RI. Jadi gambaran ini membuktikan bahwa hari ini kita tidak berdiri pada titik negara hukum yang berbentuk republik, tapi kita adalah negara despotik, ya, absolut, yang berbentuk monarki berupa kerajaan keluarga. Oleh karena itu kemarin disebut sebagai Mahkamah Keluarga. Jadi kira-kira begitu kesimpulan singkatnya. Nah, artinya dengan putusan MK itu sudah mereduksi makna demokrasi yang substansial, dan kira-kira gerakan apa yang dilakukan oleh masyarakat sipil? Sudah bukan hanya mereduksi, tapi membunuh demokrasi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, jadi masyarakat sipil dihadapkan pada dua titik. Yang pertama, masyarakat sipil, rakyat seluruh Indonesia dapat memaksa wakilnya di DPR RI untuk mendorong pemakzulan terhadap Presiden Jokowi untuk mempertanggungjawabkan dugaan kuat intervensinya di Mahkamah Konstitusi, termasuk politik dinasti dan nepotisme melalui anak kandungnya Gibran Rakabuming. Itu yang pertama. Yang kedua, masyarakat sipil dan rakyat bisa membajak pemilu 2024 nanti, memastikan, menghukum pasangan calon yang memanfaatkan putusan MK nomor 90 yang menjadikan negara kita negara dinasti yang berbentuk monarki. Kira-kira itu upaya yang bisa dilakukan oleh masyarakat sipil kita. Dari perspektif hukum, ada langkah lanjutan yang dilakukan? Ya, tentu banyak langkah lanjutan ya. Sepertinya di negara yang sudah tidak memiliki standar etik dan moral lagi di level kekuasaannya, maka putusan MK yang menyatakan pelanggaran etik berat perlu diperkuat oleh putusan-putusan pengadilan lainnya. Jadi penting untuk menggugat peraturan KPU yang didasarkan putusan MK, penting untuk menggugat Hakim Konstitusi Anwar Usman agar dia dipecat dari posisinya sebagai Hakim Konstitusi, tidak hanya di demosi dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi, dan perlu juga untuk mendorong re-judicial review, ya, pemeriksaan terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang memasukkan klausa sedang menduduki jabatan publik lewat satu mekanisme yang melanggar etik dan diduga kuat sebagai salah satu bentuk penyelundupan hukum. Jadi penting untuk memperkuat dan memperbanyak fakta-fakta dan putusan-putusan hukum, gitu. Baik pemirsa RKN Media dimanapun berada, baru saja kita bincang-bincang dengan Pak Julius Ibrani, Ketua PBHI,
Dan tentu saja silakan mengikuti terus RKN Media untuk diskusi-diskusi di masa yang akan datang. Kita akan berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang.